Seni mengembalikan tanpa merasa kehilangan. Perspektif Stoikisme. Dalam semesta Star Wars, kita melihat tragedi Anakin Skywalker yang begitu terikat pada Padme Amidala sehingga ia rela mengkhianati Ordo Jedi dan berpindah ke sisi gelap hanya karena ketakutan luar biasa akan kehilangan. Meskipun ekstrim, ketakutan Anakin adalah cermin dari ketakutan banyak manusia pada umumnya. Kita sering berusaha keras menjaga orang yang kita cintai agar tetap hadir dalam hidup kita. Namun filosofi Stoa menawarkan perspektif yang radikal. Jangan pernah merasa memiliki apa yang sebenarnya tidak berada di bawah kendali kita. Keterikatan emosional yang kuat seringkali dirayakan oleh masyarakat sebagai pencapaian tertinggi. Namun bagi kaum Stoa, ini adalah bentuk perbudakan emosional. Ketika kita menggantungkan kebahagiaan pada orang lain, kita sebenarnya sedang menyerahkan kunci kebahagiaan kita ke tangan Fortuna, dewi keberuntungan yang bisa berubah sewaktu-waktu. Epictetus berargumen bahwa keinginan agar orang yang kita cintai hidup selamanya adalah hal yang bodoh, karena itu berarti kita mencoba mengendalikan hal yang mustahil. Dalam pandangan Stoa, mencoba mempertahankan seseorang dalam hidup kita seringkali merupakan tindakan egois. Kita melakukannya bukan demi kebaikan mereka, melainkan untuk memenuhi keinginan egois kita agar tidak merasa kesepian atau sakit hati. Inilah inti dari ajaran Epictetus. Jangan pernah katakan, saya telah kehilangannya, tetapi katakanlah, saya telah mengembalikannya. Jika anak atau pasangan Anda meninggal, mereka dikembalikan kepada alam semesta. Konsep kepemilikan atas manusia lain adalah ilusi yang bertentangan dengan kenyataan. Kaum Stoa percaya bahwa segala sesuatu yang eksternal, mulai dari harta benda, tubuh kita sendiri, hingga orang-orang terdekat, hanyalah pinjaman dari alam semesta yang tunduk pada perubahan. Karena jika sesuatu itu benar-benar milik kita, ia akan selalu menuruti keinginan kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kecintaan yang mendalam seringkali melibatkan 4 nafsu menurut kaum Stoa: kesenangan, nafsu makan, keinginan, kesusahan, dan ketakutan. Saat bersama, kita merasa senang. Saat berpisah, kita merasa rindu. Dan saat ada kemungkinan hilang, kita merasa takut. Kaum Stoa percaya bahwa emosi-emosi ini muncul dari penilaian yang tidak rasional. Mereka melatih diri setiap hari untuk melepaskan keterikatan, mulai dari hal kecil seperti cangkir atau periuk, hingga ke hal besar seperti keluarga dan nyawa sendiri. Tujuannya bukan untuk menjadi manusia robot tanpa perasaan, melainkan untuk memurnikan penilaian kita agar tidak tersiksa saat sesuatu yang bukan milik kita itu terlepas. Meskipun Epictetus menggambarkan idealisme Stoa yang tampak dingin, Seneca menawarkan jalan yang lebih realistis bagi manusia biasa. Saat berada dalam pengasingan, Seneca menulis surat kepada ibunya Helvia untuk tidak berduka tanpa batas. Ia menyarankan jalan tengah antara kasih sayang dan akal sehat. Tidak menunjukkan kekerasan hati dengan tidak berduka sama sekali, namun juga tidak menyerah pada kesedihan yang tak ada habisnya. Kita diperbolehkan merasakan penyesalan, namun kita harus mampu menahannya. Filosofi dipandang sebagai obat yang bisa menyembuhkan luka emosional dan menghilangkan kesedihan berlebih. Menjadi seorang praktisi Stoa bukan berarti berhenti mencintai, melainkan belajar untuk mencintai dengan kesadaran bahwa setiap pertemuan mengandung benih perpisahan. Dengan memahami bahwa kita hanya meminjam kehadiran seseorang, kita bisa lebih menghargai setiap momen tanpa harus hancur saat waktu pengembalian itu tiba.